Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini kita masuk ke dalam kitab Habakuk ya. Ini hanya 3 pasal dan kita akan ambil satu kali tema aja ya tentang Habakuk ini. Ini Habakuk, kita tahu cerita dulu sedikit latar belakangnya. Dia melayani di zaman Raja Yosia, kerajaan Yehuda, kerajaan Israel yang utara itu, yang 10 suku sudah dibuang ke Asyur ya. Dan ketika Nabi Habakuk melayani, kerajaan Asyur masih ada walaupun sudah mulai merosot ya. Dan waktu Nabi Habakuk ini melayani itu sejangka waktu setelah Raja Yosia mengadakan reformasi, karena Raja Yosia ini termasuk raja yang baik ya, Raja Yehuda yang baik, dan dia mengajak ya umat Tuhan untuk kembali kepada perjanjian Musa. Dan Nabi Habakuk ini bernubuat sejaman dengan Yeremia, Nabi Yeremia ya. Tapi setelah Raja Yosia nanti dia selesai, ada 4 raja lagi, terakhir Raja Sedekia. Itu kerajaan Yehuda dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Nah, Nabi Habakuk ini melayani ini 3 pasal ini seperti bentuk diskusi lah antara Habakuk dengan Tuhan ya. Jadi Nabi Habakuk ini mengemukakan dulu apa yang dia lihat tentang kerajaan Yehuda itu ya. Nah, saya akan mulai dulu sebentar ya, secara cepat saja supaya kita punya bayangan kurang lebih bagaimana kondisi kerajaan Yehuda yang katakanlah diadukan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Ya, kita melihat pasal 1 ya. Ayat 2 katakan di sini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa kau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, aniaya, kekerasan, dan seterusnya. Sebab dikatakan Habakuk begini, orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kurang lebih jadi intinya daripada apa yang diadukan Habakuk kepada Tuhan itu tentang kerajaan Yehuda ini adalah ketidakadilan, di mana orang fasik mengapung atau menindaslah orang benar ya, sehingga keadilan muncul terbalik. Nah, ini yang diadukan. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Raja Yosia itu baik ya, reformasi Yosia, tapi nggak lama kemudian sepertinya kurang berakar gitu ya. Nggak lama kemudian kondisi kerajaan Yehuda ya udah gini, terjadi ketidakadilan ya, orang benar ditindas ya, orang fasik mengapung orang benar. Kemudian Tuhan jawab ya di pasal 1 juga ayat yang ke-5 sampai ke-11. Tuhan jawabnya begini, kata di sini, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Apa yang Tuhan kerjakan di zaman Habakuk itu? Yaitu membangkitkan bangsa Kasdim, kerajaan Babel, bangsa yang ganas, yang keras, yang apa semuanya itu akan menggantikan kerajaan Asyur ini. Ya, jadi kerajaan Asyur ini akan hilang, diganti oleh kerajaan Babel, dan kerajaan Babel ini akan menjadi alat Tuhan untuk mendidik atau mendisiplin kerajaan Yehuda untuk menghapuskan ketidakadilan itu. Ini yang dijawab oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk ya. Kemudian Habakuk bertanya lagi ya, di ayat yang ke-12 sampai ke ayat yang ke-17. Ya, intinya, loh, kenapa bangsa yang tidak benar ya, maksudnya kenapa yang tidak benar kok bisa menindas lagi yang lebih benar dari dia? Kan tentu kerajaan Kasdim lebih buruk lah ketimbang kerajaan Yehuda. Tuhan jawab lagi ya, tapi dengan suatu penglihatan di sini pasal 2. Penglihatan yang
intinya gini, saya baca ya ayat 14 pasal 2. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi dikatakan di sini, Tuhan menjawab, akan ada saatnya ya bahwa bumi penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau bumi udah penuh akan pengetahuan, artinya seluruh bangsa itu yang di bumi ini, semua bangsa pasti akan ada keadilan, damai sejahtera, sukacita, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi apa dan sebagainya. Nggak mungkin lagi ada yang itu. Semuanya sudah, setiap bangsa, setiap orang sudah dipenuhi oleh pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Tapi penglihatan ini memang masih jauh, ya. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Habakuk pasal 2 ayat yang ke-2 ini ya. Tuliskanlah penglihatan itu, yang tadi itu ya, bumi penuh kemuliaan Tuhan atau bumi penuh pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab ayat 3, penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi yang bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi Tuhan kasih nasihatlah kepada Habakuk, penglihatan itu pasti terjadi, yaitu bumi penuh kemuliaan Tuhan, penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa semuanya ya. Itu pasti terjadi. Tetapi dikatakan nantikan itu, karena ya kelihatannya ini yang sekarang aja belum ya. Sudah 2000 tahun lebih ini ya. Belum ada penglihatan itu. Bumi kelihatannya malah tambah rusak aja nih ya. Orang makin tambah rusak ya. Tapi Tuhan bilang ini penglihatan ya. Jadi pasti terjadi. Nah, untuk itu Habakuk juga dinasihatin. Di pasal 2 ini dikatakan di sini. Ayat 4. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi Tuhan bilang soal begini, engkau percaya saja, itu pasti terjadi. Jadi yang pertama nantikan, yang kedua percaya. Nah, ini ayat ini terkenal sekali nih, karena ayat ini orang benar hidup oleh iman itu dikutip oleh Paulus ketika dia memberikan pengajaran tentang justification by faith. Nah, sekarang kita ini pasal 3 kemudian Habakuk menaikkan doa, bukan hanya doa tapi pengakuan tapi komitmen juga ya. Yang perlu kita ambil sini satu aja kali ya. Ini Habakuk bilang begini dalam doanya itu ya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Ini maksudnya Habakuk itu dengan tenang akan menantikan serangan datang dari bangsa Kasdim itu yang memang sudah dinubuatkan Tuhan, ditetapkan Tuhan, ini bangsa Babel akan mendisiplin kerajaan Yehuda. Dan ayat 17 ini ayat yang terkenal juga nih karena ada lagunya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah ya. Kemudian ayat 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beriadia dalam Tuhan ya. Jadi ini ceritanya selesai lah ya. Jadi Habakuk mengadu kepada Tuhan tentang ketidakadilan penindasan dalam kerajaan Yehuda. Tuhan jawab, Tuhan akan pakai bangsa Kasdim untuk mendisiplin itu kerajaan Yehuda. Tapi nanti ada bangsa Kasdim ya terkena juga penghakiman Tuhan. Karena Tuhan adil. Ini temanya ini keadilan Tuhan atas bangsa-bangsa. Nggak mungkin ada orang yang lolos, satu bangsa yang lolos daripada penghakiman Tuhan. Karena Tuhan adil. Tapi ujung-ujungnya daripada penghakiman itu sesuai dengan definisi penghakiman ya. Yesaya 26 ayat 9. Apabila engkau menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan mengenal kebenaran, akan tahu apa yang benar. Jadi penghakiman Tuhan itu maksudnya bukan hanya menghukum, memang ada sisi hukumannya. Tapi juga ada sisi pemulihan supaya mereka mengenal kebenaran. Jadi penghakiman Tuhan yang adil itu
terus menerus atas bumi, akhirnya akan membuat bumi mengetahui atau dipenuhi pengenalan akan Tuhan, dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kira-kira begitu ya. Oke, sekarang kita coba terapkanlah dulu. Kita bertanya dulu satu pertanyaan. Bagaimana Tuhan memenuhi penglihatan ini? Ini saya ulangi lagi lah penglihatannya ya. Katakan di sini pasal 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ini penglihatan itu yang Tuhan bilang pasti terjadi. Tidak akan tertunda, tidak akan berlambat. Walaupun kelihatan berlambat-lambat itu sampai sekarang pun belum digenapi, tapi pasti. Ya. Oke, sekarang pertanyaan kita. Bagaimana Tuhan bekerja untuk menggenapi penglihatan Habakuk ini yang dinyatakan kepada Habakuk? Jawabnya ya Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan itu. Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menggenapi itu, penggenapan penglihatan itu, bahwa bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menegakkan kerajaan di muka bumi. Yesus itu datang untuk menegakkan kerajaannya, bukan untuk bawa orang ke surga sana, tempat jauh di sana yang gak jelas. Kerjanya nyanyi-nyanyi aja di sana katanya, di sana ada jalannya dari emas apa semuanya, ada yang masih berpendapat di situ ada anjingnya dan sebagainya. Yesus datang ke dunia ini, ke bumi ini untuk menegakkan kerajaannya dan menggenapi penggenapan Habakuk, Nabi Habakuk, bahwa bumi akan bergerak menuju bumi yang baru, langit yang baru juga. Bumi nanti penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara lihat di Wahyu pasal 21, pasal 22. Tidak ada lagi maut yang adalah upah dosa. Tidak ada lagi semuanya. Tidak ada air mata. Tidak ada bodenya. Pemulihan segala sesuatu total ya. Bapa menjadi semua dalam semua. Itulah tujuan Yesus datang ke bumi ini. Waktu Pilatus tanya, engkau raja? Yesus bilang, loh, untuk itu aku datang. Karena aku raja, aku datang ke bumi. Untuk apa? Aku mau menegakkan kerajaanku di bumi. Pada murid-muridnya Yesus bilang, doakan ini, datang kerajaanmu. Maksudnya datang kerajaan sorga turun ke bumi. Termanifestasi di bumi. Bagaimana caranya? Nah, ini saya mungkin ambil 2 ayat aja dulu sebagai penutup nanti ini. Kita sharing singkat aja. 2 ayat ini saya akan bacakan dari Roma pasal 8, nanti dari Wahyu pasal 5 ayat 10. Ya, dua bagian ini aja untuk menjelaskan bagaimana penglihatan Nabi Habakuk akan terjadi, bahwa Yesus akan bekerja di dalam dan melalui umat pilihannya. Kalau kita lihat Roma pasal 8 ya, ayat yang ke 19 ya, saya baca dulu sini, saya pakai ILT ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena kehendak Dia yang menundukkannya atas dasar pengharapan. Ayat 21, bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi artinya akan ada saatnya terjadi di mana putra-putra Elohim atau anak-anak Tuhan atau umat pilihan Tuhan atau kawanan kecil, ya terserah saudara menyebut apa. Karena dalam kekristenan itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi yang dipilih ini akan ditampilkan di bumi ini dengan tubuh yang baru. Ya, itulah yang dikatakan dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Saya baca dulu di sini ya. Pasti pakai LT ya. Ayat 10. Dan engkau telah menjadikan kami, ini maksudnya raja-raja dan imam-imam ini. Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Jadi umat pilihan Tuhan itu yang dibentuk menjadi raja-raja dan imam-imam, diproses itu ya, sedemikian sehingga nanti ditampilkan di bumi dengan tubuh yang baru. Itu makanya dalam Roma pasal 8 ini
konteksnya udah glorification by faith. Keselamatan itu Paulus menguraikan ada 3. Justification by faith, ini sering diomongin ini Martin Luther yang menemukan kebenaran ini, mengungkapkanlah ya. Kemudian sanctification by faith, nah ini banyak orang mengakui John Wesley gerakannya kekudusan, holiness ya. Sanctification by faith. Yang satu lagi ini yang jarang disebut, glorification by faith, padahal itu justru puncak keselamatan itu. Keselamatan kalau cuma justification by faith, sanctification by faith ini nggak lengkap. Mesti yang satu ini, glorification by faith. Apa itu artinya? Pemuliaan, artinya tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan dan kita ditampilkan di bumi. Dan kerajaan sorga turun ke bumi. Ditampilkan kita di bumi untuk apa? Untuk bekerja di bumi ini supaya bumi bergerak menuju bumi yang baru, langit yang baru, di mana tidak ada lagi maut. Genaplah penglihatannya si Habakuk ini atau nubuat Habakuk, bahwa bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Persoalannya kan sekarang banyak orang Kristen nggak percaya kan bahwa bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dari mana saya tahu? Ya dari ajarannya lah, yang umumnya dalam kekristenannya. Misalnya ajaran rapture lah dulu. Itu ajaran apa itu? Rapture itu kan? Kan diangkat kita ke atas, ninggalin bumi, ya. Karena bumi ini udah rusak, ada antikristusnya, ada macam-macam lah itu. Dia diangkat sana, nggak tahu kemana, ya. Kemudian ajaran ini lagi, apa tuh? Sorga, yang katanya nanti konon kalau kita mati pasti masuk sorga. Sorga yang jauh di sana, yang katanya jalannya dari Mars apa semua. Intinya ninggalin bumi juga, ya. Ninggalin bumi juga itu aja intinya, ya. Kemudian ada lagi ajaran yang sudah sangat populer juga, neraka kekal katanya. Upah dosa kan kita bilang, surat Roma bilang upah dosa adalah maut, dan maut nanti kelak di dalam bumi yang baru, langit baru itu nggak ada lagi. Wahyu pasal 21, 22. Tapi ini ajaran neraka kekal katanya. Sebagian orang dipilih, dilempar ke sorga sana, nggak tahu di mana. Sebagian di neraka katanya, selama-lamanya disiksa. Ini kan tandanya, apa ini artinya nih? Ini nggak percaya bahwa penglihatan Habakuk itu bahwa bumi penuh kemuliaan Tuhan, seluruh bangsa, seluruh manusia akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Nggak percaya. Ya. Jadi dalam kekristenan, penglihatan Habakuk juga, banyak sama sekali tidak dipercaya. Tapi nggak peduli lah orang mau percaya atau nggak peduli. Tapi yang jelas umat pilihan Tuhan itu dibentuk menjadi raja-raja dan imam-imam menurut aturan Melkisedek. Dibentuk menjadi tim bersama dengan Yesus, melayani di bumi ini dengan tubuh yang baru, supaya bumi bergerak menuju bumi yang baru. Nggak ada lagi maut, nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi ketidakadilan yang diajukan kepada oleh Habakuk ini. Nggak ada lagi lah ketidakadilan itu. Nggak ada penindasan, nggak ada aniaya. Pendeknya Bapa menjadi semua dalam semua, artinya Bapa bisa mengekspresikan kemuliaannya, kasihnya, sukacitanya di dalam dan melalui semua manusia. Puji Tuhan, itu kira-kira tema kita dari kitab Nabi Habakuk ini. Haleluya, amin.